Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Eva Saskia Dewianti, NIM F1121201012. Saya dari Prodi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan menyajikan video tentang bagaimana sih proses terjadinya sakit itu, seperti mengetahui apa saja perilaku yang menyebabkan sakit, anak sakit, dampak atau akibat sakit, dan apa saja hal yang harus dilakukan agar kita terhindar dari penyakit. Nah, untuk itu, marilah kita simak pembahasannya berikut ini ya. Mungkin dari teman-teman tidak menyadari bahwa sakit itu sebelumnya memerlukan proses. Nah, prosesnya itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan loh. Dimana sebelum kita tahu prosesnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari sakit itu sendiri. Menurut WHO, sakit itu adalah kondisi cacat atau kelainan yang disebabkan oleh gangguan penyakit, emosional, intelektual, dan sosial. Seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit menahun atau kronis, atau seperti gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu. Lalu, bagaimana sih kita mengetahui perilaku yang menyebabkan sakit itu? Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu sakit itu dirasakan nyata oleh tubuh karena kita merasa ada yang tidak beres dari keadaan normal tubuh kita, serta terakhir kita sadar bahwa tubuh sedang tidak baik-baik saja dan timbul gejala serius dari tubuh yang dapat menimbulkan bahaya jika tidak segera diatasi. Terus bagaimana kita dapat melihat orang di sekitar kita itu sakit? Merasa ketakutan. Bentuk ketakutannya sendiri yaitu takut sakitnya tak sembuh, takut meninggal, takut mengalami kecacatan. 2. Ia merasa cemas pada dirinya. 3. Hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri yang saat itu sedang sakit. 4. Dirinya terlalu memperhatikan persoalan kecil yang terjadi karena diakibatkan oleh reaksi emosionalnya yang saat itu sedang tinggi. Yang kelima, berkurangnya minat atau keinginan terhadap sesuatu sehingga ia tidak punya perhatian yang lebih dari lingkungannya. Pada usia anak itu mudah sekali terkena sakit karena sistem pertahanan tubuh atau biasa yang kita sebut dengan sistem imun itu masih terus mengalami perubahan selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Anak bisa mengalami penyakit yang serius dikarenakan ada beberapa faktor yaitu seperti usia, status gizi, permasalahan imunisasi, apakah ia cukup tidur atau tidak, penyakit bawaan dari orang tuanya, dan lain-lain. Penyakitnya yang sering menyerang anak yaitu flu, diare, campak, cacar air, mata memerah, dan demam. Apa sih akibatnya jika tubuh kita sakit? Badan terasa tidak enak dan sulit beraktivitas, nyeri tergantung sakitnya, mempengaruhi fisik dan mental, imun tubuh menurun, kematian. Memiliki tubuh yang sehat menjadi keinginan semua orang. Hanya saja, untuk mendapatkannya diperlukan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik setiap hari. Berikut di samping adalah tips menjaga kesehatan. 1. Makan makanan sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Agar tubuh kita sehat, kita bisa mengonsumsi makanan yang sehat seperti yang mengandung karbohidrat. Contohnya nasi merah, oat, roti gandum, dan sejenisnya. Di mana karbohidrat itu sendiri yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar dan dapat menghasilkan energi. Selain karbohidrat, kita dianjurkan makan lauk pauk seperti ikan, kacang-kacangan, tempe, tahu, dan lain-lain. Jangan lupa cukupi nutrisi dan vitamin dari sayur dan buah, seperti sayur wortel, brokoli, labu, buah jeruk, apel, pisang, dan lain-lain, serta mengonsumsi produk olahan susu yaitu susu dan keju. Yang kedua, olahraga rutin. Selain baik untuk kesehatan, olahraga juga penting, baik olahraga ringan sampai berat. Sesuaikan juga dengan kondisi tubuh masing-masing. Sebaiknya olahraga ini dilakukan selama 20-30 menit setiap harinya. Demikianlah tips yang dapat dilakukan agar kita punya tubuh yang sehat dan tak mudah terserang penyakit. Nah, itulah tadi pembahasan cerita singkat tentang proses terjadinya sakit. Ternyata sakit itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada proses-prosesnya tersendiri sampai cara menanganinya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.